Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kajian tentang akhlak, selain buku yang saya tulis, Akhlak Pribadi Muslim, ada lagi buku yaitu Be Excellent, menjadi pribadi terpuji. Kalau buku Akhlak Pribadi Muslim, akhlak kepada siapa? Kepada Allah dan makhluknya. Kalau buku ini menyangkut sifat-sifat terpuji. Ada 33 sifat terpuji yang dibahas di dalam buku ini. Misalnya adalah as-sidqu, yaitu benar atau jujur. Setiap kita harus berlaku benar, harus berlaku jujur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atasmu berlaku jujur, karena jujur itu membuat kamu menjadi baik, dan kebaikan membuat kamu sampai ke dalam surga. Nah, sekarang kejujurannya seperti apa? Nah, di dalam buku ini ada 5 bentuk jujur yang harus kita tunjukkan, dan ibadah puasa kita memang mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Yang pertama adalah sidqul hadis, benar dalam berbicara. Jadi kalau ngomong harus benar. Sekalipun ngomong kepada anak kecil yang dia belum ngerti, tapi bicaralah yang benar. Kalau misalnya ini warna putih, katakan ini putih. Kalau ini warna biru, katakan ini biru. Jangan, ini anak belum tahu, bilang aja yang ini warnanya merah, yang ini warnanya hitam. Itu ingat tuh anak, sehingga nanti pada saat dia sekolah di PAUD, lalu gurunya mengajarkan ini warna putih. Bukan Bu Guru, bukan warna putih. Kata kakek saya, ini warnanya warna merah. Itu karena kakeknya ngomong tidak benar. Menyepelekan hanya karena dia ngomong sama anak kecil. Jadi ngomong yang benar. Yang kedua adalah sidqul muamalah. Benar dalam bermuamalah. Kita ini punya hubungan muamalah satu orang dengan orang lain. Benar kalau muamalah. Misalnya, si A mau pinjam uang kepada si B. Ya kalau pinjam, memang kata hatinya adalah meminjam. Jangan saya mau minta sama si B uang 100.000. Tapi saya ngomongnya minjam. Sebab kalau dibilang minta, paling dikasih 5.000, 10.000. Tapi kalau dibilang minjam, dikasih 100.000. Jadi saya sebenarnya mau minta, tapi ngomongnya minjam. Nah, ini namanya tidak benar dia dalam bermuamalah. Hubungan manusia dengan orang lain itu harus terjalin dengan baik. Makanya, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Perlakukan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, yang ketiga adalah sidqul azab. Benar dalam keinginan. Benar dalam berazam. Punya tekad yang kuat, keinginan yang kuat. Maka kita harus punya keinginan-keinginan yang baik. Jangan punya keinginan yang buruk terhadap orang lain. Saya mau mencuri uang dia itu namanya punya keinginan yang buruk. Keinginan kita harus baik. Saya ingin berbagi saya ingin menolong saya ingin mengajarkan ilmu saya dan seterusnya begitu. Nah, lalu sidqul wa'ad, benar dalam janji. Kita ini harus benar dalam janji. Jangan sampai janji tidak mau kita penuhi, janji tidak mau kita laksanakan.
Misalnya begini, sama temen, besok mau berangkat bareng nggak? Oh iya boleh. Jam berapa? Jam 9. Ketemu di mana? Situ aja di halte yang dekat masjid. Oh iya boleh. Nah, temen saya itu sudah menunggu sebelum jam 9, udah sampai dia di halte itu. Oh ternyata sayanya setengah 10 baru jalan dari rumah. Jam 10 baru sampai. Temen saya itu kecewa. Kamu ini gimana sih? Kok janji jam 9, jam 10 baru sampai? Kemarin kan saya bilang, insya Allah. Akhirnya apa? Suatu ketika teman saya mau janji lagi sama temen, pakai insya Allah, nggak mau dia insya Allah. Besok mau berangkat lagi nggak bareng? Oh boleh. Jam berapa? Insya Allah jam 10. Udahlah nggak usah pakai insya Allah. Bisa bilang bisa, enggak bilang enggak. Yang dulu bilang insya Allah jam 9, jam 10 baru nyampe. Lah ini bisa-bisa jam 11. Jadi kita harus benar dalam janji. Janji harus kita penuhi. Yang terakhir, yang kelima adalah sidqul hal. Benar dalam kenyataan. Katakan apa adanya. Jangan suka berbasa-basi. Gimana itu contohnya? Misalnya begini. Saya mau pergi bersama teman, pakai mobil dia. Saya buru-buru sehingga belum sarapan dari rumah. Nah, ternyata ketika saya sampai, teman saya bilang, wah alhamdulillah, ayo Pak Ustadz makan dulu. Nggak usah, saya baru aja habis makan, masih kenyang. Gitu. Itu namanya basa-basi. Saya belum makan, lapar, tapi bilangnya masih kenyang. Itu namanya basa-basi. Akhirnya apa? Pada saat baru berangkat, baru jalan, baru 10 menit, Pak, nanti berhenti dulu di sana Pak. Di mana? Situ warung Padang. Mau ngapain warung Padang? Ya mau makan, emang warung Padang, warung apa? Warung makan. Tadi katanya udah makan. Belum sebenarnya. Ya kalau belum, bilang belum dong. Ya cuma Bapak kalau nawari, maksa dikit kek. Nggak boleh begitu. Itu namanya sidqul hal. Jadi harus benar dalam kenyataan. Sekarang ini masyarakat kita banyak basa-basi. Akhirnya apa? Yang sebenarnya tidak dikatakan, tidak dinyatakan. Yang tidak sebenarnya malah yang dinyatakan. Ini sesuatu yang negatif. Jadi, lebih lanjut bisa dibaca buku ini. Be excellent, menjadi pribadi terpuji. Karena pembahasannya adalah sifat-sifat terpuji. Jujur, sabar, adil, dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.